Ya, Bapak Ibu, kita dalam program Q&A Ekoenzim, banyak pertanyaan, banyak modul, tapi menurut saya, ini menurut saya, bukan saya meremehkan mentor yang lain, gitu ya. Ini Pak Mingto ini kayaknya umurnya masih 40-an mungkin. Atau berapa Pak Mingto umurnya, Pak? 36. Hah? 36. 36, oke. Betul kan? Belum sampai 40 ya, saya 58. Jadi 20 tahun lebih ya. Tapi menurut saya senior gitu, karena senior itu bukan berarti umurnya, berapa lama di Ekoenzim gitu ya. Nah, kalau bilang berapa lama, Pak Mingto senior. Senior juga menurut saya Pak Mingto sebagai pendiri Ekoenzim Bakti Indonesia yang berkolaborasi, beraliviasi dengan Enzim Bakti Internasional. Dalam beberapa event, Pak Mingto menerjemahkan Dr. Jun, bahkan menerjemahkan bukunya. Jadi saya udah kenal banyak senior Ekoenzim, walaupun belum semuanya ya. Ibu Feratan saya belum, Pak Padara sudah telepon beberapa kali. Tapi yang paling punya data lengkap menurut saya Pak Mingto. Kalau menyajikan tabelnya jelas, datanya lengkap, referensi yang di Cina begini-begini lengkap sekali. Makanya bagi saya kalau saya mau bertanya modul original gitu ya, tadi saya tampilkan malah dengan modul modifikasi. Fermentasi pakai plastik diikat ya, itu kan modul modifikasi. Tapi kita juga mau kembali ke modul-modul otentiknya. Nah, saya mau tanya ke Pak Mingto ini, Pak. Bicara membuat ekoenzim adalah tentunya fermentasi. Yang kita sering ajarkan ke orang-orang adalah anaerob. Lalu saya belajar modul ada aduk-aduk, buka-buka 10 hari pertama. Berapa bulan kemudian saya baru ikut ada revisi modul, nggak pakai buka-buka gitu ya. Jadi nggak pakai aduk-aduk gitu. Jadi ya, tapi saya tidak bingung karena bagi saya revisi itu bagus. Berarti ada evaluasi. Nah, tapi yang saya mau tanyakan sebenarnya nih, kalau saya mau tanya ke Pak Mingto nih ya, bukan soal bagus yang mana dulu gitu ya. Saya mau tanyanya ini, kalau yang Pak Mingto tahu, yang diajarkan oleh Dr. Jun ataupun Dr. Sukon, saya nggak tahu siapa yang mengajarkan ke Pak Mingto gitu ya. Di modulnya yang soal buka tutup ini sebenarnya awalnya gimana Pak? Memang dari sananya dulu nggak ada buka tutup atau ada buka tutup? Dari kalau menurut dokter Join sendiri, ya buka tutup sesuai kebutuhan aja. Jadi tidak ada namanya kewajibannya gitu. Tidak ada kewajibannya. Kalau seandainya sudah masuk sampahnya cukup tutup selamanya sampai 3 bulan jadi itu tidak masalah juga. Oh, tapi metode Ya, nyicil juga boleh ya? ya nyicil juga boleh. Nyicil boleh. Lihat keadaan tuh dalam arti misalnya bahan BO-nya mungkin 30% nenas, terus banyak gasnya, itu boleh dibuka gitu ya? Ya, itu kan tergantung wadahnya. Kalau wadahnya mengembang gitu, kita harus buka gitu. Kalau nggak akan meledak gitu ya? Ya, tergantung wadahnya juga. Oh, jadi sebenarnya di modul awalnya pun juga tidak disarankan atau tidak diajarkan untuk misalnya diaduk-aduk, diremas-remas gitu ya, diremas-remas, hancur, nanti nyaringnya susah. Tidak wajib sih. Di Malaysia juga mereka kalau udah tutup ya tutup gitu. Kalau mulutnya lebar ya nggak perlu buka-buka lagi sih, nggak masalah. Di perkebunan di mana-mana semua tutup aja terus. Nanti 3 bulan baru buka gitu. Jadi begitu BO-nya udah lengkap sesuai rumus 1310, udah tutup udah. Oke. Karena itu kan pertimbangan seandainya kita buat banyak, kita tidak mungkin kita aduk terus gitu. Ya, kalau buatnya dikit ya mungkin boleh ya 1 hari, 2 hari atau seminggu aduk sekali gitu. Kalau bikinnya banyak, nggak sempat ngaduk-ngaduk, belum lah. Ya, Terus itu juga diajarkan mencicil supaya sayur kuahnya dulu lah istilahnya ya, kuah pakai gula itu dibikin dulu lalu cemplungin sampai jumlahnya tercukupi. Ya. Udah gebak-gebak tutup udah gitu ya. Ya, jadi sebenarnya mencicil pun kita jangan terlalu sampai ribet ya, karena kita semua berbalik kepada diri kita manusia ya. Kita pertimbangan kita bukan ke benda itu ya. Macam-macam semuanya objeknya ujungnya ke manusia itu sendiri ya. Jadi jangan terlalu mempersulit dalam proses pembuatan ekoenzim ini ya. Terutama nyicil juga sama. Kita kira-kira kalau udah terbiasa dengan tong itu tingginya berapa, lebih baik pakai takaran tinggi aja. Nah, jadi kita udah tahu tingginya berapa, airnya sudah berapa, masukin gulanya berapa, nanti kira-kira sampahnya sampai di mana. Segitu aja, lebih kurang sedikit tidak apa-apa.
Nah, jadi kita isi aja terus, isi sampai sebatasnya sudah sampai, udah tutup. Nggak perlu tiap hari nimbang, nimbang isi. Kayak bikin kue aja nimbangin tiap hari. Ya. Iya. Tapi kalau ibu-ibu kan teliti ya, ditimbang beneran gitu ya. Kalau saya emang ya kayak yang Pak Minto katakan ini, saya punya wadah yang 50 liter, sama sekarang saya udah punya 150 liter. Jadi, awalnya saya timbang dulu 30 kilo itu, kalau di 30 kilo itu kira-kira setinggi berapa? Kasih segitu spidol. aja. Lalu airnya udah kasih spidol, berikutnya cemplung aja. Ya, nanti seterusnya begitu terus aja. Tidak perlu tiap hari. Ya, Dokter Jan ya nimbangin tiap hari itu. Makanya nggak punya kerjaan yang lain. Oh, tapi memang di sana pun begitu ya Pak Minto ya? Ya, Dokter Jan di rumah pun begitu. Dia ceritanya begitu. Oke. Ya, tidak perlu harus kamu timbang terus. Kamu kira-kira tingginya segitu udah isi ya, sampai tinggi itu udah lebih kurang sedikit nih, dia masalah sih. Ya, karena BO pun mau ditimbang, dia sebelum dicuci sama sudah dicuci aja bisa beda. Ya. Jadi kalau nggak tepat nggak tetap jadi juga. Ya. 1/310 kira-kira. Ya. Oke. Nah, jadi soal buka tutup saya udah jelas, demi dibuka demi kepentingan sebenarnya untuk membuang gas, ya. Bukan aduk sebenarnya sih, buka tutup. Dibukanya dalam rangka kepentingan membuang gas. Sudah lengkap, udah segel sampai panen. Berarti sekarang ini modul modifikasi yang 2021 udah seperti itu ya. Karena saya ikut juga belum lama, tapi sempat menikmati 2 modul yang di aduk-aduk, remas-remas, tenggelamkan BO 7 hari masih dibuka tutup, lalu sekarang udah enggak lagi. Oke. Nah, satu pertanyaan lagi yang banyak orang tanyakan Pak Minto, antara perlu dan tidaknya pembuatan ekoenzim dengan saya mute all dulu, tapi Pak Minto ikut ke mute. Oke, punya Pak Minto tolong dulu. Ya, oke. Satu pertanyaan lagi Pak Minto sebelum nanti kita bertiga menjawab pertanyaan peserta. Jadi Bapak Ibu peserta Zoom silakan kalau ada pertanyaan bisa tulis di chat ya. Ini pertanyaan soal starter Pak Minto. Ya. Kebetulan di grup pertanian khususnya banyak orang membuat bukan ekoenzim sih, ya, membuat pupuk dengan starter. Terus akhirnya banyak orang bertanya mengenai membuat ekoenzim dengan starter. Nah, saya mau bertanya dulu, di China, di Malaysia, di Thailand sendiri, ada nggak mereka membuat ekoenzim dengan starter, dengan biang? Kalau ekoenzim yang kita ajarkan dari Dr. Sukun, memang kita tidak menyarankan menggunakan starter. Nah, terus dari sisi ini ada plusnya. Jadi dengan ada plusnya sehingga pendidikan pengajaran ekoenzim ini cepat menyebar kemana-mana. Jika ada starter kita susah menyebarkannya terutama ke luar negeri ya. Jadi pernah kejadian di Taiwan. Jadi Dr. Joyen kan mengajarkan buat ekoenzim. Jadi dipanggil lah sama dinas lingkungan sana, minum kopi dulu ke kantornya ya. Ya, terus dinas lingkungan hidup tanyakan, ya kamu bawa apa ke Taiwan? Ya, Dr. Joyen bilang saya tidak bawa apa-apa. Saya cuma mengajarkan sharing kepada teman-teman sini. Saya mengajarkan mereka membuat enzim yang baik menggunakan gula, ya, air dan bahan organik buah sayur ya, kulit buah sayur. Nah, dan 3 bahan ini semua ada di sini, ya kan? Gula ada nggak ada ya kan? Nah, sayur ada, kulit sayur buah ada nggak ada, air ada. Nah, jadi dengan demikian otomatis tidak ada butuh starter ini, makanya lebih cepat bisa membantu itu, otomatis seperti itu, ada kelebihannya. Ya kalau ada starter kamu mau bawa keluar susah sekali ya. Ya susah sekali. Ya itu ada plusnya di sisi satu itu. Nah, terus ya kita juga memang diajarkan tanpa starter juga bagi para ahli, mereka menganggap ini paling aman sih. Karena kita pernah pengalaman juga di Bali juga ya, ada beberapa pakar ahli mereka di bidang enzim dan mikrobiologi juga. Mereka karena ekoenzim ini termasuk aman karena dia tidak menggunakan starter tertentu sehingga tidak ada akibat pencemaran bakteri-bakteri yang menghasilkan efek-efek yang tidak baik ya. Ya itu menurut mereka plusnya di situ gitu karena tidak ada starter ini. Justru lebih gitu. Bagus tanpa starter. Menurut mereka karena lebih alami dan aman katanya gitu. Oke. Sebenarnya ya, ada kan starter ekoenzim ada juga ya Pak ya?
kurang tahu sih kalau mereka membuat ada nggak. Kalau mereka kalau di Jepang ya kan di Tiongkok, di Taiwan mereka kalau ada buat mungkin itu untuk enzim minum mereka biasa buat. Oh, bukan untuk yang ekoenzim yang ini, tapi yang untuk minuman probiotik. Ya, mereka lebih lebih ini namanya enzim juga di sana. Jadi lebih fokus ke sana arahnya. Nah, jadi banyak macam cara pembuatan enzimnya di Jepang, Taiwan sama di China. Caranya macam-macam sih. Nah, kita kita sih kalau kalau kita cuma mengikuti Dr. Osukon aja. Oh, Jadi tidak kalau menggunakan di enzim. China sendiri sama di Taiwan sebenarnya ada beberapa versi ekoenzim ya. Enzimnya banyak sekali bukan beberapa. Ya pokoknya mereknya enzim itu bukan sekedar ini aja, banyak sekali gitu. Jadi ada Oh. lagi yang ngajarkan kalau kita cari di YouTube nanti muncul yang ngajarin buat enzim itu satu lapis EBO, satu lapis gula, satu lapis EBO, satu lapis gula. Ya ada yang begitu. Macam-macam. Ya macam-macam. Jadi macam-macam. Ya jadi pernah saya ceritakan ke Pak Jarod ada yang pakai embernya, mereka jual ember. Jadi dia katakan kita buat enzim butuh 3 bulan, 6 bulan. Pakai ember yang dari pabriknya dia 3 hari sampai 7 hari bisa jadi. Ya, nggak tahu gimana ya teorinya. Ya, tapi kita dari sisi enzim bakti sih tidak mengikuti ini. Kita lebih yang alami saja sih, karena fokusnya lebih ke lingkungan aja, lebih utama itu. Nah, jadi untuk yang ini mungkin ke arah bisnis ya mungkin boleh cek lagi datanya kembali bagaimana mereka buat. Saya sih tidak mendalami, cuma tahu mereka bisa 3 hari sampai 7 hari. Tapi yang berminat nah nanti mendalami boleh ya. Kita tidak ada salahnya. Karena Dr. Rosukan saat itu juga pernah didatangi sama pabrik ini yang Dr. Rosukan juga menerima mereka sih ya untuk saling berbagi gitu ya, sharing pengalaman. Istilah Pak Jarod bilang pengembangan lah adanya. Akhirnya semua ilmu itu pasti ada update-nya gitu ya. Oke, berarti jadi dari Dr. Rosukan dan Dr. Jun sendiri tidak pernah mengajarkan pakai starter ya, karena tujuannya supaya mikroba baiknya itu berkembang dari apa yang ada di bahan organik yang dikondisikan dengan fermentasi anaerob, lalu mereka berkembang biak sehingga makin lengkap. Ya, setuju juga kemarin dengan Pak Sugeng yang juga bergelut dalam fermentasi. Malah mengkhawatirkan misalnya pakai starter 5 jenis bakteri baik atau mungkin pakai genus kelompok bakteri asam laktat yang ada 15 strain. Nah, kalau itu yang dipakai sebagai starter, nanti itulah yang berkembang biak dengan sangat cepat. Artinya justru jenis-jenis mikroba baiknya yang lain, karena bagaimanapun juga dengan wadah yang terbatas, katakanlah 1 ton atau 1 kilo, maka itulah yang makanan yang diperebutkan oleh bakteri yang banyak duluan, menang duluan. Jadi kalau pakai starter itu keuntungannya lebih cepat jadi, tetapi mikrobanya tidak selengkap dengan yang alami. Jadi dengan demikian tetap disarankan yang tanpa starter untuk menghasilkan ekoenzim ya, kecuali enzim-enzim merek lain ya Pak Mingto ya. Pakai starter. Kalau di sana istilahnya apa Pak? Tong. Ya ada pakai tongnya. Ya. Apa tong-tongnya juga ada ya. Oke, ya terima kasih Pak Mingto. Saya rekap sebentar mengenai tadi. Jadi sebenarnya dibuka boleh dalam rangka membuang gas, ya terutama 3 hari pertama, 7 hari pertama, tergantung karakteristik BO. Bahkan kalau BO-nya benar-benar banyak gasnya, terutama nanas, pengalaman saya juga nggak pernah lebih dari 7 hari sih. Ya hari saya cukup banyak menggunakan nanas sampai 30-40% karena memang dalam jarak jalan kaki 4 menit saya sampai di tempat jual nanas kupasan. Jadi istri saya tak suruh nyimpen BO di kulkas. Kalau saya pergi 10 hari kemarin ke Jawa Tengah, terutama yang kulit jeruk itu 10 hari masih fresh di kulkas. Bagus banget masih. Jadi saya pulang gitu paling ada 3-4 kilo. Padahal saya butuh sampai 30 kilo. Nah, kalau ketika tercapai 5 kiloan di kulkas, saya cari lagi 5 kilo lagi, maka jalan kaki tukang nanas sudah ada. Maka separuh dari BO-nya bisa nanas, sepertiga nanas, nah itu gasnya emang sampai hari ke-5, ke-7 itu banyak. Saya mode kayak Pak Inlong tadi, tapi nggak sampai kayak wadah plastik, baru dimasukkan wadah
tong gitu, enggak ya, saya wadahnya, tongnya, ya drumnya, saya kasih plastik, saya ikat, tapi 7 hari pertama ngikatnya nggak kencang banget. Kalau kencang banget bisa juga drumnya jadi kayak ada balon di atas drum gitu, karena kelihatan banget gasnya diproduksi gitu ya. Senang juga sih kadang pengen lihat gas diproduksi di atas wadah drumnya, tak kasih plastik yang gede, saya kempesin, saya ikat rapat itu plastiknya bisa mengembang kayak balon gitu ya. Lalu bahkan kadang setengah hari aja udah gede banget. Kempesin lagi balonnya, kendorin, tekan, nanti gembung lagi, terus itu 7 hari gitu ya. Tapi kalau banyak pergi ya capek gitu ya, lupa ngendorin, kantongnya meleduk kayak balon meledak. Ya akhirnya saya 7 hari pertama hanya saya ikat aja, nggak kencang-kencang banget. Hari ke-7 kencang rapat, nggak pernah dibuka-buka lagi. Ya, itu juga ternyata sebenarnya modul yang originalnya di Malaysia, Thailand pun begitu. Gitu ya. Oh berarti sebenarnya modul revisi 2001 itu bukan modul revisi kalau begitu nih. Kalau dengan kata tapak itu berarti kembali kepada original. Mungkin setelah di Indonesia ibu-ibu rajin masak gitu ya, waduh ada remet-remet, remas-remas, tenggelamkan saking penuh dengan empati semangatnya bikin itu kan kayaknya kan wah ngaduk-ngaduk, ngeremas-ngeremas pakai tangan lagi gitu, kayaknya wah terlibat banget hatinya gitu. Tapi ternyata malah ya sekarang sudah direvisi dan itu bukan modifikasi ya, itu kembali kepada modul awal dari Thailandnya begitu. Oke, clear ya.